warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bisa bertemu kembali, berkumpul kembali, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita selesai dari pelajaran yang ke-23, yang mana insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang ke-24. Dan pelajaran ke-24 ini, pelajaran ke-24 ini adalah pelajaran murajaah, pengulangan tentang al-adad. Pengulangan tentang bilangan. Pengulangan tentang bilangan. Masya Allah ini. Dan untuk bilangan, sebagaimana ketahui, sebagaimana sudah pernah kita sebutkan pula, memang lain daripada yang lain, karena kaedahnya Masya Allah ada beberapa kaedah, dan alhamdulillah di sini disimpulkan sama beliau di halaman 165. Di halaman 165 ada di bagian paling bawah ahwalul adad. Nah, di situ tuh kaedah secara umum untuk semuanya. Untuk bilangan kurang satu lagi sebenarnya ini kaedahnya, kaedah bilangan ratusan sama ribuan. Di sini kan sampai batis ata asyar, ada bilangan seratusan dan ribuan. Insyaallah kita baca sedikit demi sedikit Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami pembahasan kita kali ini. Baik. Perhatikan bilangan itu ada 1, 2. Untuk 1 dan 2 ada kaidah sendiri, 3 sampai 10 ada sendiri, 11, 12 sendiri, 13 sampai 20 sendiri, 13 sampai 99 itu sendiri, atau 90 di sini, kemudian 100, kemudian setelahnya ribuan. Kita baca satu persatu insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ad-darsu ar-rabi' wal ishrun. Pelajaran yang ke-24. Al-adad. Pembahasan tentang masalah adad, bilangan. Yang pertama, untuk bilangan 1 dan 2, kaedahnya itu adalah apa itu? Dalam kurung centang. Centang itu maksudnya tidak ada perselisihan, oke-oke aja. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannas. Gitu maksudnya. Kalau centang jadi dia selaras, aman. Maksudnya bilangan 1 dan 2 untuk mudzakkar ya kalimatnya mudzakkar, untuk muannas ya kalimatnya muannas. Kita lihat contohnya, talibun wahidun. Talibani ithnani. Sebelahnya talibatun wahidatun. Talibatani ithnatani. Sama, enggak ada perubahan. Maksudnya enggak ada perbedaan. Insyaallah aman ya. 3 sampai 10 itu tandanya berlawanan. Atau mungkin kita lihat silang di situ ya. Jadi tidak cocok antara mudzakkar dan muannas. Antara mudzakkar dan muannas tidak cocok, berlawanan. Kalau yang dihitung mudzakkar,
maka adatnya muannas. Tapi kalau yang dihitung muannas, maka adatnya mudzakkar. Kita lihat salasatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Lihat dibuat apa? Muannas. Karena tullab mudzakkar. Tapi sebaliknya, ya, salasu talibatin, arba'u talibatin, khamsu talibatin, sittu talibatin, sab'u talibatin, thamani talibatin, tis'u talibatin, asyru talibatin. Dibuat mudzakkar. Kenapa? Karena ma'dudnya itu muannas. Baik, sampai sini insyaallah aman masih aman. Masih aman Pak Rahmat ya? Baik, kita lanjut. Nanti kalau sudah mulai beliur ngomong Pak Rahmat ya. Nah, kemudian bilangan 11 12. Bilangan 11 12. Ini keadaan ketiga jadi ya. Bilangan 11 dan 12. Bilangan 11 12 itu kaedahnya 2 centang. Kenapa kok 2? Karena untuk bilangan belas dan 11 dan 12 itu ada 2 angka. Angka satuan dan angka puluhan. Sudah Pak Rahmat? Taib. Tadi kalau angka 10 sendirian, kaedahnya sama kayak 3. Tapi kalau 10-nya, puluhan di atas 10-nya bersambung dengan satuan, maka kaedahnya mencocoki ma'dud. Perhatikan di sini centang 2 jadi apa? Satuannya sama kayak ma'dudnya, kemudian 10-nya juga sama. Kita lihat. Ahada asyara taliban, dibaca ahada mudzakkar, asyara juga mudzakkar taliban. Jadi sama. Itsna asyara taliban. Ini juga sama. Karena yang dihitung mudzakkar maka dia apa? Sama-sama mudzakkar. Sebaliknya ihda asyrota sama-sama talibatan. Ithnata asyrota talibatan. Pak Cahyo, pripun? Aman? Taib ya. Perhatikan ya, untuk bilangan 10 itu dia punya 2 keadaan. Untuk bilang 10-nya dia punya dua keadaan. Keadaan ketika sendiri dan keadaan ketika bersambung dengan satuan. Kalau sendiri, hukumnya kaedahnya sama kayak bilangan 3. Jadi berbeda dengan ma'dud, kebalikan. Tapi kalau dia bersambung dengan bilangan satuan, maka dia mencocoki ma'dudnya. Tidak ada perbedaan. Sudah? Mas Aris? Iya Mas, jangan diam-diam menghanyutkan Mas. Baik ya. Jadi misalkan kita bilang gini. Saya punya 11 rumah. 11 ya, rumah. Rumah mudzakkar atau muannas? Iya. Ingat ya, untuk mengecek mudzakkar muannasnya lihat mufradnya ya. Baitun mufrad, mudzakkar. Maka untuk kita bilang 11 rumah, kita ngomongnya ahada. Asyara baitan gitu. Ahada asyara baitan. Saya punya 11 mobil. Mudzakkar muannas mobil? Muannas. Maka pakainya ihda asyrota. Gitu ya. Asyrota. Sudah? Sama. Karena dia bersambung dengan satuan. Tapi kalau Anda ngomong saya punya 10. Gitu toh. 10 rumah. 10 rumah jadi apa? Mudzakkar muannas. Jadi asyaratu. Asyaratu buyutin. Ingat, bukan asyratu ya, asyaratu. Itu kalau sendirian dibacanya asyara. Kalau dia bersambung dengan satuan, asyra. Ya.
Saya punya 11 mobil. 10 mobil. 10 mobil. Jadi asyru sayyarat. Karena dia sendirian. Saya ulangi lagi. Bilangan 10, dia punya 2 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu keadaan ketika dia sendiri. Oke. Keadaan yang kedua, keadaan ketika dia bersambung dengan satuan. Kalau dia sendiri, kaedahnya standar kaedah 3, yaitu berbeda dengan ma'dudnya, kebalikan dari ma'dudnya. Mudzakkar mu'annas, mu'annas mudzakkar. Tapi keadaan yang kedua, kalau dia bersambung dengan satuan, ya entah 11, 12, 13 sampai 19 nanti, ya, maka dia mengikuti ma'dud. Mengikuti ma'dud, tidak berbeda, tapi apa sah? Sama dengan ma'dudnya. Sudah? Lanjut. 13 sampai di sini belum buat 20 ya. Kita buat jangan 20-nya, 19 saja. Karena kalau untuk 20 aman dia. Ya, 20 aman. 20, 30, 40, 50 itu sama. Ya, nggak ada masalah ya. Baik, dari 13 sampai 19. 13 sampai 19 ada 2 angka di situ. Angka satuan sama angka puluhan. Beliau katakan centang sama apa? Silang. Centang untuk puluhan, silangnya untuk satuannya. Maksudnya gimana Pak Rahmat? Centang untuk puluhan, 10. Katanya selaras. Selaras. Ya, jadi 10 selaras, mudzakkar, muannas, muannas. Kalau centang, kalau silang kebalikannya. Gitu ya, kita lihat. Salasata, dibaca salasata karena thalib mudzakkar. Asyara. Nah, begitu. Salasata asyara. Bukan salasata asyrata, tapi salasata asyara. Asyaranya mencocoki, gitu loh. Tadi kan kita sebutkan, kalau bilangan 10 sama satuan, maka dia selaras. Sedangnya, nah ini membuat mikir ya di sini. Ini angkanya berapa ya? Ini gimana cara ngomongnya ini? Begitu ya. Nanti kita insya Allah akan kita praktekkan sedikit demi sedikit nanti. Salasata asyara taliban. Salasa asyrata. Kenapa kok pakai asyrata Pak Cahyo? Apa namanya? Maksudnya itu apa? Mu'annas. Terus kenapa kok salasa? Kok nggak salasa Pak Hardi? Karena berlawanan. Karena berlawanan. Jadi kalau dia ada 2 bilangan, satuan dan 10, ya kaidahnya sendiri-sendiri. Nggak bisa digabung jadi satu kaidah. Kaidahnya sendiri-sendiri. Tapi ini dari 13 ya. Kalau yang 11, 12 aman. Selaras. Kalau 13 sampai 19 dia berbeda. Salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khamsata asyara taliban, sittata asyara taliban, sab'ata asyara taliban, thamaniyata asyara taliban, tis'ata asyara taliban. Sebaliknya, salasa asyrata talibatan, arba'a asyrata talibatan, khamsa asyrata talibatan, sitta asyrata talibatan, sab'a asyrata talibatan, thamaniya asyrata talibatan, tis'a asyrata talibatan. Sudah? Nah, ya. Untuk harokatnya salasata, arba'ata itu semua mabni dia, nggak berubah. Mau dimanapun keadaannya tetap 13 sampai 19 itu bacanya salasata asyara, salasa asyrata. Dibacanya mabni, sama-sama fathah, nggak akan berubah dia. Mau dia sebagai mubtada, mau dia sebagai fa'il, harokatnya seperti itu. Mabni.
alal fathil juz'ain bahasanya. Mabni di atas fathah dua-duanya. Bagian yang pertama ya fathah, bagian yang kedua juga fathah. Kemudian bilangan 20, ya bilangan 20 seterusnya sampai bilangan 90. Ya, ini no comment. Cuma satu bentuk. Ya, tidak ada perbedaan. Mau mudzakkar muannas ya isyruna taliban. Kemudian isyruna talibatan. Enggak ada perbedaan. Ya, satu bentuk untuk semua. Nah, itu kebilangan puluhan. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu cuma satu bentuk untuk dua. Ya, satu bentuk untuk dua. Sudah Pak Rahmat? Hah? Yang 20. 20 ke atas, Pak. 20 sampai 99 sekarang kita ulang ya. Kalau untuk bilangan 20 kita 20 insya Allah aman ya. 20 satu bentuk untuk dua. Satu bentuk untuk dua. Maksudnya apa? Mau mudzakkar, mau anas ya pakai isyrun. Udah gak ada bentuk lain gitu loh. Sekarang 21 sampai 29. Dan ini juga berkaitan 31, 39, 41, 49 sampai 91, 99. Jadi gini. Untuk bilangan 20 ke atas kita jadikan dua aja ya biar gampang. Bilangan 20 sampai 99 ya. Bilangan 20 sampai 99 ini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah alfadhu al-uqud. Alfadhul uqud. Alfadhul uqud adalah lafaz puluhannya. Lafaz puluhannya yang dimaukan apa? 20. Berapa lagi Pak Rahmat? 30 sampai 90. Oke ya. 20-nya ya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini ya lafzun wahidun, satu lafaz untuk mudzakkar plus apa Pak Rahmat? Muannas. Satu lafaz untuk mudzakkar dan untuk muannas. Itu kok bilangan 20-nya. Oke. Lah, sekarang yang kedua adalah ketika bilangan 21 sampai 29 plus 31 ya sampai 39 terus kelanjutannya sampai berapa Rahmat? 91 sampai 99. Ingat ya, ini dia nggak sendirian. Kalau itu kan cuma sendirian. Kalau ini ada satuan. Ya, ini ada satuan. Nah, ini yang kita baca di kitab. Baik. Untuk di sini belum nggak ngasih lagi ya. Punya jenengan ada tanda-tanda lagi? Nggak ada. Di sini beliau nggak ngasih tanda lagi. Kenapa? Sudah cukup dengan yang di atas. Maksudnya cukup itu gimana? Sama sebenarnya. 21, 22 selaras. 21 itu kan yang dipikirkan cuma satuannya aja. Selaras. Wahidun wa isyrun. Ihda wa isyrun. Ithnani wa isyrun. Ithnatani wa isyrun. Jadi satuannya selaras. Sudah Pak Rahmat? Sedangkan 23 sampai 29 kaidah yang berjalan 3 sampai 9. Itu apa? Kebalikannya. Salasatun wa isyrun. Kalau isyrun tetap isyrun, enggak usah dirubah. Salasatun wa isyrun. Salasun wa isyrun. Kenapa? Karena bilangan 20 sampai seterusnya itu satu lafaz untuk semua gitu loh. Jadi kalimatnya cuma isyrun, enggak isyrunatun, enggak ada. Isyrun enggak isyrun. Arba'a salasun wa isyrun.
Ini ketika yang di taliban mudzakkar, salasatun wa isyruna taliban, salasun wa isyruna talibatan. Sama kan? 14, 24. Arba'atun wa isyruna taliban. Kenapa pakai arba'atun? Karena talib mudzakkar. Arbaun wa isyruna taliban. Talibatan, maaf talibatan. Talibah muannas, maka pakai arbaun. Terus sampai 29. Tis'atun wa isyruna taliban, tis'un wa isyruna talibatan. Dan ini kaidah ini berlanjut terus sampai 99. Ya, antum kasih sampingnya di sini, set sampai 99. Ya. Jadi untuk bilangan ini ya, dari 21 kita bagi dua aja nih, bagi dua aja nih. Ini kayaknya harus dibagi dua nih. Ah, terus Pak. Penghapus pojok. Ini kita bagi dua aja. Ya, 21 22 gitu Pak ya. Biar lebih gampang ya. Kita bagi dua. 21 sama 2 sampai ke bawah berapa Pak? 91 sama 92. Kaedahnya apa? Nah, gitu aja. Sudah selaras. Oke. Yang jadi fokusnya kita satuannya aja di sini. Ya, fokusnya kita pada satuannya ini. Nah, ini. Adapun untuk 20-nya satu bentuk. Terus yang di sini jadi mulai berapa? 23 sampai 29, terus 93, maaf. 93 sampai 99. Ingat, yang kita lihat cuma satuannya. Ya, kita lihat cuma satuannya di sini. Ini ya. Kaidahnya gimana? Gini aja. Udah, gitu Pak Rahmat ya. Gampang sebenarnya. Ingat kaidahnya. Gampang. Pas ketemu prakteknya, mikir itu. Mikir dia. Sudah. Cuman yang sepengetahuan saya ya, untuk kaidah-kaidah yang susah-susah seperti ini, itu ketika kita baca kitab atau misalnya jarang sekali keluar. Tapi pas keluar, nah itu dia. Pas keluar itu baru musing. Tapi jarang keluar. Contoh seperti dalam fi'il ya. Fi'il itu kan ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal, ada ajwab dan semisalnya ya, macam-macamnya itu. Lah, yang sering muncul itu fi'il sahih timbang fi'il-fi'il yang lain. Ya, fi'il sahih. Begitu, Masya Allah. Jadi memang bahasa Arab itu memang ada susah gini, tapi yang susah ini sesekali keluar. Tapi giliran sekali keluar nggak bisa membaca. Iya. Ini kalimatnya gimana ini, Masya Allah. Baik, bilangan 30 sampai 90 tadi sudah kita jelaskan, satu lafadz untuk semua. Ya Pak Rahmat? Ya. Wah, enak nih, satu lafadz untuk semua. Cuman bedanya apa nanti? Bisa dengan waw nun, bisa dengan ya dan nun, tergantung tempatnya di dalam kalimat sebagaimana kita pelajari pada pelajaran 23 kemarin. Ustaz tanya Ustaz. Harokatnya ini yang mabni hanya yang belasan aja. Ya. Semuanya murab itu. Untuk bilangannya kan? Ya. Kemudian yang kedua yang butuh Anda ingatkan untuk bilangan 1 sama bilangan 1. Bilangan 1 itu punya lafadz sendiri-sendiri. Ketika sendirian wahidun, wahidatun. Tapi ketika bersama 11 dan sama 20 itu bentuknya ihda sama ahada. Ya, ahada ahada untuk 11, maaf, untuk 11. Ahada sama ihda. Ketika 20 wahidun dan ihda. Gitu, wahidun dan ihda itu lafadznya. Itu yang butuh. Jadi ketika kita belajar itu kita yang beda ini aja. Yang diingat yang beda-beda aja. Ya. Tapi semua beda Ustaz. Ya sudah dihafal semua jadi. Ya Pak Rahmat ya. Jadi ketika kita belajar itu memang kalau pingin bisa dan pingin berhasil, memang kita
dipaksa dan dituntut untuk mencari celah sendiri-sendiri. Oh, ini celah caranya gini nih, ya. Karena nggak semua orang celahnya tuh sama. Cara untuk dia bisa itu nggak semuanya orang sama. Terkadang ada caranya gini. Anak punya temen, dia itu misalkan belajar ya, sebelum belajar kalau nggak tidur, dia nggak bisa mikir, bener. Jadi sebelum belajar pasti tidur dulu ya, tidur dulu. Habis itu nanti belajar, paham? Ya, ada teman lagi tidur dulu sebelum belajar, malah pumpet, nggak bisa mikir dia. Ada juga, masya Allah. Ada juga orang yang dia itu sambil makan bisa mikir dia. Kalau nggak makan nggak bisa mikir. Ada sambil makan tuh jalan itu otaknya. Ada juga Pak harus fokus, nggak bisa sambil makan di samping itu nggak bisa. Gitu ya, masya Allah. Maka ada orang yang pas rapat gitu kan, di sambil makan itu nggak bisa mikir mereka. Kalau makan lupa apa yang udah omongin, fokus kepada apa? Makannya. Macam-macam. Jadi nggak bisa dipaksakan yang seperti ini. Antum cari celahnya masing-masing. Taib. Untuk bilangan 101 dan 102, 101 dan 102. Oh, maaf, 100 dulu. Untuk bilangan 100 itu sama kayak bilangan 20. Satu lafadz untuk dua. Mi'atu talibin, mi'atu talibatin. Satu lafadz untuk semua. Untuk bilangan 101 dan 102, ini dia punya lafadz sendiri. Mi'atu talibin, ya, wa talibun. Bisa dua. Mi'atu talibin, wa talibun. Sudah? Mi'atu talibin bisa, mi'atu talibun juga bisa, gitu maksudnya. Mi'atu talibatin, talibatun. Mi'atu talibin wa talibani. Mi'atu talibatin wa talibatani. Ya, ini lafadznya gitu. Kalau antum pengen ngomong 101, jadi ngomongnya mi'atu talibin wa talibun. Ada dua kata talibnya. Ya, kalau 101 santriwati, mi'atu talibatin wa talibatani. Ya. Kalau 101. Maaf. 101 mesin ya. Wa talibatun. Mi'atu talibatin wa talibatun. 102 mi'atu talibin wa talibani. Beruntuk mudzakkar. Muannasnya mi'atu talibin, maaf, mi'atu talibatin wa talibatani. Begitu. Paham nih? Untuk 103 sampai 110, ini kaidah berapa ini? Kaedahnya sama seperti bilangan 3. Ya. Mi'atun wa salasatu tullabin. Jadi kayak seakan-akan mi'ahnya ditambahi tok gitu aja. Kan salasatu tullabin, arba'atu tullabin, kan begitu kan? Tinggal tempatnya tambah mi'ah. Mi'atun wa gitu. Mi'atun wa. Ya. Gitu ya, 103, 104. Nanti ya, untuk pengucapannya nanti macam-macam, beda-beda. Ada yang mengucapkan seperti ini, mi'atun wa salasatu tullab. Ya, ada yang mengucapkan dengan kalimat yang lain. Kita pakai beliau ini aja dulu. Sudah? Jadi bilangan 3 sampai 10 itu seperti kaidah yang pertama tadi. Berbeda dengan ma'dudnya. Coba untuk cek dulu. Benar nggak? Jangan lihat 100-nya. Kalau 100-nya aman dia. Lihat puluhannya apa satuannya. Khomsatu tullabin, khomsu talibatin. Kan sama seperti kaidah pertama. Ya, silang. Taib. Masya Allah. Mantap kaidahnya nih. 111 sampai 119 sama kayak kaidah 11 sampai 19, cuma ditambahi mi'ah di depannya. Mi'atun wa ahada asyara.
Mi'atun wa ihda rota. Mas Haris sudah muyang nih. Pusing sudah. Opo iki wis akeh men. Mumet ini. Baik. Kemudian mi'atani, aman ya? Mi'atani, ini 200. Kalau antum ingin ngomongnya 200 santri, nunnya dibuang. Mi'ata talibin, bukan mi'atani talibin. Kalau 200 200 gitu, ngomongnya mi'atani. Tapi kalau 200 santri, cara pengucapannya nunnya dibuang. Jadi mi'ata talibin, mi'ata talibatin gitu. Bukan mi'atani talibin ya, salah. Bukan mi'atani talibin tapi mi'ata talibin, mi'ata talibatin. Untuk 300 sampai berapa ini? 900. 300 sampai 900 bentuknya cuma kayak gitu itu. Salatu mi'ah talibin talibatin. Mau sampai perempuan mudzakkar muannats tetap salatu mi'ah. Nggak pernah berbentuk salah satu mi'ah tuh nggak ada. Adanya salatu mi'ah, arba'u mi'ah, khamsu mi'ah, tis'u mi'ah. Gitu ya. Dan penulisannya digabung. Penulisannya digabung, bukan mi'ahnya berdiri sendiri. Tapi salatu, taknya sama mimnya bersambung. Salatu mi'ah. Talibin wa talibatin sama. Kalau 1000, alfu talibin talibatin sama kayak 100. Ya, alfani alfa talibin talibatin sama. Untuk 3000 sampai 10.000 bentuknya seperti itu. Salah satu alaf, bukan salatu. Baik yang mau dihitung mudzakkar atau muannats tetap salah satu alaf. Talibin salah satu alaf, talibatin. Sudah Pak Ardi? Kalau ribuan pakai yang muannats, kalau yang ratusan pakai mudzakkar. Betul. Ribuan pakai muannats, salah satu ratusan pakai mudzakkar. Kenapa begitu? Ada rahasia, Anda nggak bisa sebutkan sekarang, ada rahasianya. Kenapa kok begitu? Pokoknya aja nih kita. Kalau dia ratusan pakai salatu, kalau ribuan salah satu. Ya. Udah sampai 10.000 nih. Wah, 20.000, 30.000, 40.000 sama kayak puluhan. Ishruna alfa, bukan alaf. Tadi kan alaf. Ini ishruna alfa. Salasuna alfa. Arba'una alfa. Talibin taliban. Khamsun. Udah. 100.000. Mi'atu alfi. Talibin talibatin. Mi'ata alfi talibin talibatin. Salasumi'ati alfi talibin talibatin. Arba'umi'ah alfi talibin talibatin. Insyaallah. Sudah? Yang bingung ngacung aja ya. Oh bingung Ustaz. Sama, Anda juga bingung ini. Baik. Sekarang kita langsung praktek nyata ini. Di situ beliau ngasih nominal, ya nominal 6.543. Tapi dikasih dua, ada real sama rupiah. Kalau real mudzakkar, kalau rupiah muannats. Baik, gimana cara menghitungnya? Beliau yang beliau pakai beda sama yang dikirim di video di grup. Ya. Kalau yang di video di grup dimulai dari yang paling besar. Kalau di sini beliau memulai dari yang paling kecil. Ya. Dan kedua-duanya benar. Dua-duanya benar. Antum bisa bilang 6.000 dulu. Sittatu alaf wa khamsumi'ah wa salasatun wa arba'una riyal. Gitu loh. Bisa. Baik. Jadi di sini perhatikan. Ini anapus ya.
Aman Pak Rahmat? Apa ya? Ini jadi kaidahnya main semua di sini nih. Tapi perhatikan, berapa nominalnya Pak Rahmat? Nominalnya berapa tadi? 2.500. 2.000. 6.500. Ini Anda buat ya, 6.000 berapa? 543. Oke. Perhatikan di sini, perhatikan, kita punya kaidah ribuan, ya, ratusan, puluhan, satuan. Oke ya, ini kaidahnya. Punya kaidah ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Oke. Kita mulai dari yang kecil. Tadi yang dihitung real ya. Yang dihitung kan realan. Di situ apa? Tulisnya realin. Real, yang dihitung real. Sudah. Perhatikan, bilangan 3. Bilangan 3 kaidahnya gimana? Sudah. Sudah. 3 kan begitu. Puluhan ya, ya udah gini aja, nggak boleh nggak ada perubahan. Kemudian di sini ratusan, ya ratusan. Tadi kan mudzakkar, khomsu, mi'ah kan begini. Bentuknya khomsu, mi'ah. Ribuan, mu'annas. Jadi sittatu alaf. Ya, sittatu alaf. Tinggal 3. Kalau ini berapa? 40. Jadi apa? Arbaun. 3-nya gimana jadi? Pakai apa? Salah satu. Pakai salah satu. Jadi salah satu. Jadi salah satu. Ini kalau bilang ini pakai wa ya. Kan cara ngomongnya pakai wa. Salah satu wa arbaun wa khamsumi'ah wa sittatu alaf rialin. Ya, kalau antum tahu, oh ini satuan, oh ini puluhan, oh ini ribuan, ini ratusan, dikelompokkan masing-masing sudah. Karena kaidahnya sendiri-sendiri. Sudah. Ulangi. Baik, sekarang fokusnya kita itu pada kata yang ingin kita hitung. Ya, kita tentukan dulu kata yang ingin kita hitung ini dia mudzakkar atau mu'annas. Itu dulu pertama. Oh, real mudzakkar mu'annas? Mudzakkar. Udah, ini kita kantongi dulu. Sudah. Setelah itu, nominal yang ada di sini kita pecah dari satuan, puluhan, ratusan sama ribuan. Kaidah ribuan, ratusan, puluhan itu standar, tidak ada perbedaan. Sudah? Nanti yang berbeda hanya apa? Satuannya. Udah, jadi kita lihat 3 dengan mudzakkar jadi harusnya apa? Nah, sudah jadi. Oke, sip. Aman ini? Baik ya, aman ya. Baik, kalau aman jadi Anda buatkan. Baik, antum tulis ya di buku. Coba antum tulis di buku. Hah? Yang selaras pokoknya bilangan satuan 3 sampai 9 itu enggak selaras. Iya, 3 sampai 9 enggak selaras. Sudah nih, 1 2 selaras. Sudah? Anda buatkan. 4.735 kitab. Jangan kitab. Kitab terlalu gampang kayak ini. Kita ganti jangan kitab. Ya. Mobil.
Oke. Coba kita cek. Rp4.735 mobil. Antum harus hafal dulu angka-angkanya. Kalau nggak hafal angka-angkanya, ya mikir. Sudah Mas Haris? Oh, kencang Mas Haris. Sudah Pak Haris? Pak Cahyo? Pak Rahmat? Oke, sudah Rahmat ya? Ingat, perhatikan, dipisah dulu. Ya. Bilangan ribuan, aman. Ratusan, aman. Puluhan, tinggal. Oke, gini ya. Jadi kalimatnya harusnya, karena dihitung mobil, maka pakai khomsun, wa. Salah, suna, wa. Sabu'umi'ah, wa. Arba'atu alaf. Ya, begitu. Ini dia. Khamsun wa thalathuna wa sab'umi'ah wa arba'atu alaf sayyaratin. Sudah? Baik.
Kalau sudah cukup insya Allah. Udah panas nih. Cukup. PR, ditulis. Ditulis PR-nya. Bilangan. Yang pertama. (3.725) santriwati. 3.725 santriwati. Yang kedua 555 meja. Yang selanjutnya 9.777 rupiah. Dah 3 aja. Monggo dikerjakan. Ya, nanti di-share ya di grup ya. Bilang kalau mau tahu gimana cara ngitungnya, monggo dilihat rekamannya. Kalau nggak dekat rekamannya pusing nanti ngitungnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha